niku benten. Kalau peraturan desa menika ingkang damel kepala desa dengan BPD, Badan Pembesaran Desa. Menika harus mendapat persetujuan oleh BPD. Sedangkan peraturan kepala desa adalah peraturan yang dibuat oleh kepala desa dengan perangkatnya. Menika sebagai tindak lanjut peraturan desa, sehingga harus ada secara teknisnya harus ada peraturan kepala desa yang mengatur pelaksanaan peraturan desa atau perdes. Ngoten nggih, ini untuk gambaran saja. Desa Jati ini ditunjuk oleh Kabupaten Sidoarjo sebagai desa menuju desa anti korupsi, sehingga sebagai pedoman untuk pelaksanaan desa menuju desa anti korupsi, kepala desa harus membuat peraturan yang mengatur desa anti korupsi. Yang tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Desa Jati bahwa peraturan Kepala Desa Jati sudah dibuat tertanggal 14 Maret 2025 sebelum panjenengan kemarin tanda di fakta integritas ini kok. Yang pertama, sosialisasi peraturan kepala desa nomor 3 tentang fakta integritas. Untuk fakta integritas kemarin sudah ditandatangani bersama-sama untuk fakta integritas, bahwa fakta integritas itu apa? Fakta integritas adalah pernyataan atau janji pada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga di fakta integritas itu semua diatur oleh peraturan kepala desa. Ini yang pertama. Terus yang kedua adalah peraturan kepala desa tentang nomor 4 tahun 2025 tentang standar operasional prosedur atau SOP di lingkungan pemerintah Desa Jati. Ini di dalamnya mengatur tentang standar operasional, jam kerja, terus cara mencari surat menyurat seperti itu. Terus di situ juga shop ataupun seragam yang harus dipakai oleh perangkat desa, juga diatur di situ ya. Terus yang ketiga, peraturan kepala desa nomor 5 tahun 2025 tentang disiplin dan penilaian kinerja perangkat desa. Mereka diatur juga ya, disiplin dan penilaian kinerja perangkat desa, bahwa di pemerintah desa itu ada juga penilaian kinerja yang dinilai adalah perangkat desa, yang menilai sinten, yang menilai adalah bapak kepala desa. Oh, nilainya seperti apa? Oh, kira-kira kalau misalkan wonge tidak bisa dengan baik, bisa diberi teguran lisan. Kalau lisan sudah tidak mampu, dilanjutkan teguran tertulis seperti itu. Itu kewenangan kepala desa. Selanjutnya, peraturan kepala desa tentang nomor 6 tahun 2025 tentang pedoman pengendalian suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Desa Jati. Niki tentang gratifikasi, bahwa perangkat desa itu tidak boleh diberi imbalan dari masyarakat yang mencari surat menyurat. Misalkan kalau ada dari perangkat desa adalah nonton digawe, mereka boleh tidak disumbang. Kalau disumbang di bawah 1 juta boleh. Kalau di atas 1 juta termasuk gratifikasi. Ini diatur di sini semua. Kalau misalkan cuma nyumbang 100.000 boleh, tidak apa-apa. Ini tidak termasuk gratifikasi, dan ini diatur di dalam peraturan kepala desa tentang pedoman pengendalian suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Desa Jati. Selanjutnya, peraturan kepala desa nomor 7 tahun 2025 tentang pencegahan suap, korupsi dan gratifikasi di Desa Jati. Ini juga diatur tentang bagaimana tata cara untuk mencegah suap. Mencegah suap ada
berlaku di pemerintahan, baik itu di lembaga desa ataupun di pemerintah desa. Jadi juga diatur. Selanjutnya peraturan Kepala Desa nomor 8 tahun 2025 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Desa Jati. Ini mengatur tentang pengaduan masyarakat. Ketika masyarakat ada yang dikeluhkan, silahkan diadu di dalam website desa, silahkan dibuka atau langsung ke kantor desa boleh juga. Di situ ada pengaduan, di kantor pemerintah desa ada ruang pengaduan, silahkan. Ketika yang ditanyakan apa, monggo silakan, atau langsung di web desa juga boleh. Ini diatur di dalam Peraturan Kepala Desa nomor 8 tahun 2025. Selanjutnya Peraturan Kepala Desa nomor 9 tentang pedoman pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik. Kemarin panjenengan sudah ngisi survei ya. Sebagai syarat untuk desa menuju desa anti korupsi harus ada survei tentang kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara ataupun kepada pemangku jabatan di pemerintah Desa Jati. Ini sudah diatur dan panjenengan sudah melaksanakan juga. Yang terakhir adalah Peraturan Kepala Desa nomor 10 tahun 2025 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan. Ini juga diatur tentang penanganan benturan kepentingan. Ini juga diatur diantaranya adalah kepentingan dari perangkat sendiri. Ini diatur di sini bagaimana untuk menyelesaikan masalah tidak berbenturan dengan kepentingan tupoksi masing-masing. Seperti itu nggih. Ini diatur di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian untuk sosialisasi peraturan Kepala Desa tentang